Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-134. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itulah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan, dan kamu tidak akan meminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kalian penganut Yahudi atau penganut Nasrani, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Katakan ya Muhammad, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini mu'alif rahim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang sebelumnya bicara soal wasiat Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Jadi ketika dia mengumpulkan seluruh keturunannya, kemudian dia mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Maka anak-anaknya mengatakan, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yang menyembah satu Tuhan, dan kami semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berserah diri. Artinya kami semua beragama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di sini katakan, itulah umat yang telah berlalu. Bagi mereka yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan, semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah masing-masing. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani semuanya mengklaim bahwa nasab mereka itu sampai kepada Ibrahim. Semua mengklaim seperti itu, dan itu kita tidak salahkan kalau nasab mereka sampai kepada Ibrahim alaihi salam, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani kalau diurut nasabnya sampai kepada Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, dan Yaqub sendiri putra daripada Ishak, dan Ishak juga putra daripada Ibrahim. Jadi mereka berbangga dengan nasab. Karena berbangga dengan nasab itulah akhirnya kemudian mereka saling mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah agama mereka. Jadi orang Yahudi mengatakan Ibrahim ya Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Begitu juga orang-orang musyrik Arab
orang-orang musyrik Arab juga berbangga dengan nasab kepada Ibrahim. Karena kita tahu bahwa orang-orang Arab, khususnya nasab Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada Adnan, dan itu disepakati. Kemudian dari Adnan kalau ditarik ke atas, maka sampai kepada Ismail alaihissalam dan Ismail putra Ibrahim. Sehingga orang Arab juga berbangga bahwa nasab mereka sampai kepada Ibrahim. Jadi sini ada 3 kelompok yang berbangga dengan nasabnya kepada Ibrahim. Pertama orang Yahudi, yang kedua orang Nasrani, yang ketiga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Arab itu berbangga dengan nasab, bahwa nasab mereka sampai kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi masalahnya, nasab ini di dunia itu hanya sekedar untuk memperkenalkan bahwa si fulan nasabnya sampai kepada si fulan, tidak lebih daripada itu. Lalu apa yang akan dibanggakan dengan nasab, sementara nanti pada hari kiamat sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 itu, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, fala ansaba bainahum yauma idzin. Jadi segala pertalian keluarga ataupun istilah kita nasab itu terputus pada hari kiamat. Bahkan mereka tidak mungkin juga saling bertanya soal nasab, karena nasab ini berhenti dengan berhentinya kematian. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kemudian di hadapan Allah itu nasab kamu fulan ibn fulan, tidak. Bahkan kita akan dikembalikan nasab kita kepada bumi yang merupakan asal ciptaan Adam. Allah mengatakan dalam surah Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kalian, dan kepada bumi kami kembalikan kalian, dan daripada bumi pula kami akan hidupkan kembali kalian di lain kehidupan. Artinya semua nasab yang di dunia dibangga-banggakan itu, si fulan keturunan si Alan, si fulan keturunan Nabi, dan begitu seterusnya, kalau sudah mati nasabnya balik ke tanah lagi, balik ke asal penciptaan Adam lagi. Makanya nanti pada hari kiamat tidak ada guna nasab itu. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menjamin orang-orang yang masuk surga itu bukan dengan nasab, tapi dengan iman dan amal soleh. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal saleh, maka mereka akan mendapatkan surga dan dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa surga itu hanya bisa diraih dengan iman dan amal saleh, bukan dengan nasab. Bukan dengan nasab sekali lagi. Walaupun nasab itu memang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau memang betul Anda ini dari zuriyah Nabi SAW, turunan Nabi SAW, maka kita menghormati kalian dalam bentuk ibadah. Ya, kita menghormati ahlul bait itu berpahala, karena itu sebuah ibadah. Karena Rasul yang mengatakan udzakirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan kalian jaga keluarga aku, kata Rasul. Jadi dengan menghargai dan menghormati mereka itu sebuah ibadah, betul dari sisi kita. Tetapi dari sisi yang mengaku keturunan ahlil bait, kemuliaan tidak mungkin diraih oleh seseorang kecuali dengan iman dan amal saleh. Anda yang mengaku ahlil bait itu harus tanpa imannya, tanpa takwanya, dan tanpa amal salehnya.
Kalau tidak tanpa itu semua, apalagi kemudian kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka semua manusia masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Baik yang kufur dan mendustakan itu ahli bait atau siapapun. Ya. Dari sini kita tahu bahwa barometer kemuliaan orang itu bukan di nasab, tetapi di iman dan amal saleh. Baru seseorang itu akan mulia, karena itu hakikat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Jadi saya ingin memukadimahi bahwa nasab, berbangga nasab Yahudi kepada Ibrahim, berbangga nasab Nasrani kepada Ibrahim, berbangga nasab orang-orang musyrik Arab kepada Ibrahim, itu dalam kacamata agama tidak ada gunanya. Karena nanti pada hari kiamat bukan itu yang dibanggakan. Di dunia bolehlah Anda berbangga dengan itu, tetapi di akhirat bukan itu yang dibanggakan. Karena di sini juga wasiat Nabi Yakub sebelumnya, dia tegas mengatakan wasiatnya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku, kata Yakub. Apa kata anak-anaknya? Kami menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang disembah oleh bapakmu, oleh dirimu dan bapakmu Ibrahim. Kemudian mereka mengatakan, kami menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang pernah disembah Ibrahim, Tuhan yang pernah disembah Ismail, dan Tuhan yang pernah disembah Ishak. Kemudian mereka semua mengatakan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua muslim. Dari sini kita tahu bahwa semua agama itu Islam. Ini buktinya anak-anak Yakub mengatakan, wa nahnu lahu muslimun. Semua agama itu Islam, dan itulah agama yang dibawa seluruh para nabi sejak zaman Adam sampai kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi itu sebenarnya kalau menurut konsep Quran bukan agama. Nasrani juga bukan agama. Hindu, Buddha dan begitu seterusnya. Yang dikatakan agama itu yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Itulah dinu Ibrahim. Kalau mereka memang menasabkan agama kepada Ibrahim, harusnya agama mereka di atas tauhid. Tidak mengatakan Uzair itu anak Allah sebagaimana perkataan orang Yahudi, tidak pula mengatakan Isa itu anak Allah sebagaimana perkataan Nasrani, tidak juga mengatakan malaikat ini putri-putri Allah sebagaimana perkataan musyrik. Kalau memang semua menasabkan kepada Ibrahim, harusnya agama Ibrahim itu yang membawa tauhid lah, bukan membawa kesyirikan. Dan itulah hakikat agama Islam. Makanya dengan tegas mereka sendiri mengatakan, wa nahnu lahu muslim, dan kami semua muslim. Artinya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya, kenapa saya kasih faedah sedikit, kenapa kemudian semua agama itu cuma satu muslim? Karena ini dirangkum dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid adalah agama satu-satunya sejak zaman Adam sampai yang terakhir, dan Rabb kalian juga adalah Rabb yang satu, maka sembahlah aku, kata Allah. Jadi sini ada kalimat ummatan wahidah. Kita ini umat yang satu, artinya muslim sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan, tilka ummatun qad khalat. Mereka umat-umat yang telah berlalu itu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu. Umat Ibrahim sudah berlalu, Yakub sudah berlalu, Ismail sudah berlalu, semua para nabi sudah berlalu.
Sekarang giliran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah umat-umat yang telah berlalu dari kalangan para nabi dan rasul. Bagi mereka akan ada pahala yang mereka usahakan. Tapi sekarang bagi kalian pun akan mendapatkan pahala atau balasan sebagaimana apa yang kalian usahakan. Dan kamu tidak akan meminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa waktu saja, kan pernah saya jelaskan, wa qalu lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudat. Mereka berkata bahwa kami tidak mungkin disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ada yang mengatakan kalaupun kami harus masuk neraka, kata orang Yahudi, paling lama 40 hari. Kenapa mereka mengatakan 40 hari? Kemudian mereka mengatakan karena 40 hari inilah adalah 40 hari kesalahan nenek moyang kami. Nenek moyang kami dulu salah. Mereka ketika Musa meninggalkan mereka ke Bukit Saina, mereka kemudian berpaling menyembah patung anak sapi yang dibentuk oleh siapa? Samiri. Itulah kesalahan bapak kami. Kesalahan bapak kami itu di situ 40 hari ditinggal Nabi Musa malah murtad, menyembah patung anak sapi yang dibentuk Samiri. Maka kami tebus kesalahan itu. Sehingga mereka mengatakan kalaupun kami masuk neraka, ya hanya 40 hari, itu pun sebagai tebusan kesalahan nenek moyang kami. Karena dulu mereka sedang ditinggal Nabi Musa murtad selama 40 hari menyembah patung anak sapi. Jadi masuk nerakanya itu kenapa? Karena ingin menebus kesalahan kakek buyut mereka. Makanya Allah katakan di sini, ya, tilka ummatun qad khalat min qabli, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalu amma kanu ya'malun. Itu umat sudah berlalu. Bagi mereka, mereka sudah mendapatkan balasannya dari Allah, dan bagi kalian pun akan mendapatkan balasannya dari Allah. Jangan dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Masa kesalahan mereka kalian yang tanggung, gitu maksudnya. Nggak ada yang, kalau mereka nenek moyang kalian itu mereka kemudian murtad dan menyembah berhala, kemudian mereka tobat dengan saling membunuh, mereka sudah ada balasannya. Nggak ada kalian harus menebus-nebus kesalahan orang itu, nggak ada. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra, orang itu loh akan menanggung dosanya masing-masing, nggak ada urusan dengan dosa orang. Sama dengan alasan orang-orang Nasrani ketika mereka mengatakan kenapa Isa mesti disalib, kenapa Isa mesti disalib, padahal keyakinan kita kaum muslimin Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, dan Isa diangkat ke langit. Mereka mengatakan bahwa Isa disalib itu untuk menebus dosa. Dosa siapa yang ditebus? Dosa Nabi Adam, katanya. Karena Nabi Adam pernah melakukan dosa memakan buah larangan. Akhirnya ditebus oleh Isa dengan cara disalib dalam tiang gantungan. Walaupun kisah ini sendiri kita katakan bahwa Islam tidak sepaham dengan kalian, karena Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Okelah dengan keyakinan kalian bahwa Isa itu disalib. Kemudian kalian berhujah bahwa disalibnya Isa itu untuk menebus dosa kesalahan Adam karena memakan buah larangan, akhirnya kemudian diturunkan dari sorga. Apa urusan dosa Adam dengan Isa? Ya. Makanya Allah mengatakan di sini, Allah luruskan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Itu urusan mereka. Mereka sudah ada amalan sendiri, sudah ada balasannya sendiri, dan mereka umat yang sudah berlalu, ya. Dan Allah pun akan membalas apa yang kalian kerjakan, dan tidak ada sangkut paut Anda dengan mereka.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada faedah bahwa sehebat apapun, karena kan sebelumnya kita ini cerita nasab kan itu ya. Orang-orang Yahudi berbangga dengan nasab. Orang Nasrani berbangga dengan nasab. Orang-orang musyrik berbangga dengan nasab, keturunan semua dinasabkan kepada Ibrahim. Maka dalam Islam sehebat apapun nasab, anggaplah Fatimah. Fatimah itu jelas-jelas putri Nabi. Fatimah putri Nabi. Fatimah bintu Muhammad. Tapi Nabi SAW dengan tegas mengatakan kepada Fatimah, bahkan kepada seluruh kerabatnya di Bukit Safa, di awal permulaan dakwah itu, apa kata Rasul? Ya ma'syara Quraisyin, ishtaru anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'ah. Kemudian Rasul mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'ah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ishtaru anka minallahi syai'ah, la ughni anka minallahi syai'ah. Ya Safiyata ammatu Rasulillah, ya sampai kepada ya Fatimata binta Muhammadin salini ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'ah. Ini Rasul mengumpulkan semua keluarganya loh, tidak ada orang lain. Di Bukit Safa itu yang dikumpulkan semua keluarga. Dia mengatakan, hei orang-orang Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Kemudian disebut paman-pamannya, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Abbas, anak daripada Abdul Muttalib, selamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mungkin menyelamatkan kalian. Kemudian sampai kepada menyebut Safiyah bibinya, menyebut yang lainnya, sampai kepada putrinya, ya Fatimata binta Muhammadin salini masyiti. Wahai Fatimah putri Muhammad, minta sesukamu di dunia ini. Kau mau minta harta ku kasih, minta uang ku kasih, minta rumah ku kasih, apapun soal dunia ku kasih. Tetapi kata Rasul, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah. Yang bisa menyelamatkan engkau adalah amalan yang kau lakukan. Jadi Nabi SAW mengajarkan jangan berbangga dengan nasab, gitu maksudnya. Ini Nabi yang ngomong nih kepada Fatimah, percuma loh kamu itu nasabnya anakku, tapi di hadapan Allah kalian gak akan selamat. Aku tidak bisa menolong. Kalau di dunia bisalah kau minta harta ku kasih, minta uang ku kasih, tapi di akhirat ya tidak bisa. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan banyak-banyak beramal itu yang menyelamatkan kalian. Karena Allah yang mengatakan, la tus'aluna amma kanu ya'malun, ya, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Maknanya kerjaan orang itu kerjaan orang, pertanggungjawaban dia sendiri di hadapan Allah. Kerjaan kita ya kerjaan kita, dan kita pun akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran bahwa nasab itu tidak menyelamatkan. Contoh Nabi Nuh, ya, apakah kemudian nasabnya menyelamatkan putranya? Kan'an tidak. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berteriak-teriak kepada Kan'an, irkam ma'ana, wahai anakku, naik kau ke perahu, karena tidak ada fala asimal yaum, enggak ada orang selamat loh hari ini, semua pasti mati. Dengan sombongnya Kan'an mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal amri, katanya. Nggak perlu saya naik ke perahu wahai bapak, katanya. Saya akan naik ke bukit, tak mungkin air ini sampai ke bukit, katanya. Tetapi kemudian Nuh terus berteriak-teriak kepada anaknya untuk naik, tapi tetap tak mau anaknya naik terus, sampai akhirnya Allah mengatakan apa? Nuh, innahu laisa min ahlik, anakmu loh sudah bukan keluargamu lagi, tinggalkan saja. Akhirnya ditinggalkan. Dan Nuh menjadi anak yang durhaka dan kufur kepada ayahnya, mengikuti agama siapa? Ibunya. Karena ibunya, istrinya Nuh itu kufur. Akhirnya kemudian mempengaruhi, berhasil satu anak ini dipengaruhi, Kan'an ini. Yang tiga tetap ikut ayahnya. Lalu apa faedahnya nasab Kan'an dengan Nuh dan nasab istri sebagai istri daripada seorang nabi? Nggak ada guna, dua-duanya masuk neraka dan dikekalkan dalamnya. Lalu apa hubungan nasab di sini? Nggak ada kan begitu. Siapa lagi? Ibrahim.
Ibrahim ini Nabi Abu al-Anbiya, bapaknya para nabi. Coba bayangkan, bapaknya para nabi lagi dia itu. Tapi apakah dia bisa menyelamatkan ayahnya Azar? Tidak. Nanti di akhirat dalam hadis yang sahih itu Ibrahim akan berjumpa dengan ayahnya, kemudian melakukan dialog, dan ayahnya mengakui kesalahannya. Tapi apalah gunanya orang kalau sudah di hadapan Allah? Tetap saja ayahnya juga dimasukkan ke neraka dan dikekalkan dalamnya. Siapa lagi? Abu Talib dengan Nabi SAW. Sampai Abbas radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, kamu tahu kan bagaimana jasanya Abu Talib itu dalam Islam? Kata Rasul, ya tidak diragukan, memang jasanya besar. Kata Abbas, apakah bermanfaat jasa besar itu untuk dia di akhirat? Kata Rasul, ya, dia harusnya dilempar ke gulungan ombak neraka, tapi aku selamatkan dan aku letakkan di sandal neraka, katanya, yang hanya satu tumit tapi cukup mendidikan kepalanya. Dan itulah orang kafir satu-satunya yang diringankan azabnya di neraka. Pertanyaannya, apakah Abu Talib keluar dari neraka? Tidak, cuma diringankan azabnya saja. Dari sini pertalian yang jelas-jelas nasab paman dengan ponakan, belum lagi kemudian jasanya Abu Talib dalam Islam yang luar biasa, pun tidak bisa menyelamatkan nasabnya. Padahal dia dekat dengan Nabi SAW, bahkan yang merawat Nabi dari kecil lagi, bahkan dianggap ayah angkat lagi. Jadi lalu apa yang dibanggakan dengan nasab? Itulah umat yang telah berlalu, baginya apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi tidak perlulah seseorang kemudian berbangga-bangga dengan nasab, karena itu salah satu tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah ini di antaranya kata Nabi SAW, arba'un min umuril jahiliyati la yatrukuhun, kata Rasul. Ada 4 perkara termasuk tradisi jahiliyah yang kalian tidak bisa meninggalkannya. Salah satunya apa? Al-fakhru bil ansab, bangga dengan nasab. Bangga dengan nasab. Bangga dengan nasab tradisi jahiliyah. Apalagi sekarang kan, demi popularitas, kadang-kadang demi dunia, orang sampai kemudian mengaku-ngaku nasabnya sampai kepada Nabi SAW. Kan ada juga yang seperti itu. Padahal salah satu dosa besar itu ketika seseorang menasabkan sesuatu kepada yang bukan bapaknya. Itu dosa besar hukumnya. Imam Zahabi masukkan bab tentang termasuk dosa besar orang yang menasabkan kepada yang bukan nasabnya. Nggak boleh seseorang ngaku-ngaku begitu kan, karena makanya kenapa ilmu nasab itu dalam Islam juga penting sekali, supaya jangan orang mengaku-ngaku nasab, sehingga ketika orang mengaku nasab akhirnya banyak syariat Islam kabur gara-gara nasab. Contoh mamanya nih, ibu ngangkat anak angkat, tiba-tiba kemudian binnya dibinkan siapa? Suami ibu, padahal itu anak angkat bukan anak kandung. Konsekuensinya apa, Bu? Kalau sudah dinasabkan kepada ayah angkatnya, nanti terkait dengan mahram. Nanti disangka mahram padahal bukan mahram. Ya. Terkait dengan waris, disangka mewarisi padahal bukan ahli waris. Ya. Kemudian juga ikhtilat dalam rumah. Ya, karena kan ada batasan aurat wanita dengan saudara kandung, ada batasan aurat wanita dengan yang bukan mahramnya. Akhirnya akan banyak kerusakan nanti di situ tuh. Pemanya kalau mungkin kita dengan saudara kita boleh salaman kan gitu ya. Tapi apakah anak angkat dengan saudara angkatnya boleh salaman? Tidak boleh. Mereka bukan siapa-siapa kok, itu karena kebaikan kita aja ngangkat anak orang kita besarkan. Lah ketika kemudian nasabnya kemudian dinasabkan kepada bapak angkatnya bercampur dengan saudara angkatnya yang merupakan anak kandung dari bapak angkatnya, nanti banyak hukum-hukum masalahnya besar itu. Makanya hukum nasab diatur dalam Islam tuh. Nggak sembarang main nasab-nasabkan aja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan soal berbangga dengan nasab. Nggak perlu bangga dengan nasab, karena nasab itu manfaatnya di dunia hanya untuk mengenal kamu anak siapa. Kamu sih anak siapa? Supaya kalau tahu anak siapa-siapanya nanti ketemu tuh.
Oh, nggak bisa kamu menikah dengan saya, karena ini bapakmu dengan bapak saya, pamannya begini kan gitu. Dan itu hanya itu saja kenal nasab itu. Oh, dulu kamu disusui ya dengan ibu saya. Oh, nggak bisa nikah, kita berarti saudara sesusuan. Nah, jadi tahu akhirnya. Jadi hanya untuk mengenal saja si fulan dari kabilah si fulan, dari marga si fulan, dari kampung si fulan, anak si fulan, gitu saja. Tapi bukan itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Makanya dengan tegas Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kalau amalnya lambat, tidak bisa dikejar nasabnya. Nasab itu tidak bisa mengejar amalan, ya. Yang bisa mengejar kita masuk surga itu ya amalan, nasab tidak bisa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan, jadilah kalian penganut Yahudi. Itu kata Yahudi. Atau jadilah kalian pengikut Nasrani. Itu kata Nasrani. Jadi Yahudi mengklaim agama mereka paling benar, sehingga mereka mengatakan jadilah kalian pengikut Yahudi. Nasrani pula paling benar dan mengatakan jadilah kalian pengikut Nasrani, nanti selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, qul bal millata ibrahim hanifa. Maka katakan, sesungguhnya agama yang lurus adalah agama Ibrahim, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Kenapa? Karena Ibrahim itu wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan orang yang tergolong menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kenapa di sini Yahudi dan Nasrani tidak kompak? Kenapa keduanya tidak mengatakan yang paling benar Yahudi, atau keduanya mengatakan yang paling benar Nasrani? Kenapa kedua-duanya berbangga dengan agamanya masing-masing? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Kata Yahudi, jangan ikut Nasrani, agama kami yang paling benar. Kata Nasrani, jangan ikut Yahudi, agama kami yang paling benar. Maka Islam tengah-tengah, tidak mengikuti Yahudi, tidak mengikuti Nasrani, ikuti Ibrahim. Ini yang benar, kata Islam. Hei Yahudi, bukankah engkau yang menasabkan diri kepada Ibrahim? Kau berbangga dengan nasab kalian kepada Ibrahim. Hei Nasrani juga sama, kau berbangga dengan Ibrahim dan merasa bahwa nasab kalian kepada Ibrahim. Harusnya berbangga itu jangan nasab saja dong. Agama yang dibawa Ibrahim pun bangga harusnya. Masa bangga nasabnya saja, agamanya tak bangga? Ya, harusnya dua-dua lah, bangga nasab, bangga agama. Seperti kita Nabi kita Muhammad SAW nasabnya sampai Ibrahim, kita bangga punya Nabi nasabnya sampai kepada Ibrahim. Tapi kita bangga juga dengan agama yang dibawa Ibrahim. Itulah agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Bangga dua-duanya. Kenapa demikian? Karena agama Ibrahim berbeda dengan agama kalian. Agama yang dibawa nenek moyang kalian Ibrahim itu agama di atas tauhid, sementara agama yang kalian bawa itu mengandung kesyirikan. Mengatakan Uzair anak Tuhan, mengatakan Isa anak Tuhan, bahkan mengatakan Isa itu Tuhan, dan begitu seterusnya. Apakah mungkin disamakan agama Ibrahim dengan agama kalian? Ya tidak sama. Satu agama tauhid, satu agama syirik. Beda agama tauhid dengan agama syirik. Makanya kalau seandainya datang orang liberal dan mengatakan bahwa semua agama itu sama, kita katakan, dari mana kau katakan semua agama sama? Tidak semua agama itu sama. Karena kalau menyamakan semua agama itu sama dengan mencampur adukan kesyirikan dengan tauhid namanya. Islam ini agama tauhid, jangan dicampurkan dengan agama kesyirikan yang mengatakan Uzair anak Tuhan, Isa juga anak Tuhan. Tidak sama. Kita katakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara mereka mengatakan Allah beranak. Sama dari mana? Yang satu mengatakan tidak beranak, yang satu mengatakan beranak. Ya tidak sama lah kan begitu. Makanya tidak benar ucapan seperti itu. Tapi lihat orang Yahudi mengklaim Yahudi yang paling Yahudi, itulah agama yang paling benar. Nasrani mengklaim Nasrani adalah agama yang paling Nasrani, itulah yang paling benar. Dari sini kita tahu bahwa dua agama ini sampai kiamat tidak akan kompak.
Orang Yahudi tidak akan mengakui kenasranian, dan Nasrani juga tidak akan mengakui keyahudian. Alasannya apa? Karena orang Yahudi mereka mengingkari kerasulan Isa. Yahudi mana mau mengakui Isa sebagai nabi? Kenapa? Alasannya karena Isa sudah merubah-rubah Taurat. Kita tahu bahwa dari zaman Nabi Musa diutus, kemudian turun Taurat, semua para nabi mendakwahkan Taurat. Semua para nabi, mulai daripada Yusa ibn Nun, kemudian turun kepada Hazkiel, kemudian turun kepada Ilyas, kemudian Alyasa, Zulkifli, Sulaiman, Daud, dan begitu seterusnya. Mereka nabi, tapi hukum yang mereka pakai apa? Taurat. Hatta Zabur sendiri yang diturunkan kepada Daud, Zabur itu tetap juga Daud mengacu kepada Taurat kalau soal hukum-hukum. Karena Zabur itu hanya isinya nasihat, tidak ada hukum halal haram di situ. Makanya Zabur itu hanya sekedar digunakan untuk zikir saja bahasa kitanya. Mungkin bahasa kita solawatan gitu saja ya. Ya, untuk zikir saja. Makanya Daud itu terkenal suaranya indah karena suka taranum dengan Zabur. Tapi hukum yang dipakai oleh Daud bukan Zabur, karena Zabur nggak ada halal haramnya, tetap mengacu kepada Taurat. Sampai datang Isa. Isa ini yang melakukan perubahan. Karena Injil itu ada yang merubah isi Taurat dalam bab halal dan haram tuh. Wali uhilla lakum ma harrama alaikum, dan ada beberapa yang aku halalkan yang dulunya diharamkan kepada kalian, kan begitu. Jadi Injil ini ada perubahan, maksudnya merubah Taurat. Ya. Makanya orang Yahudi marah. Ya, seolah-olah Isa itu datang hendak merubah-rubah Taurat dengan Injilnya. Maka sejak itulah orang Yahudi nggak mengakui Isa itu sebagai nabi bagi orang-orang Nasrani. Dan Taurat itu adalah kitab satu-satunya yang mereka yakini paling benar. Injil ini adalah rekayasa, gitu ya. Mereka mengatakan rekayasa Isa saja katanya. Makanya dari situ kebencian orang Yahudi memuncak dan tidak mengakui Isa dan Injilnya, bahkan mengkafirkan orang Nasrani. Makanya selamanya orang Yahudi mengatakan apa? Kunu Yahudan, kunu hudan, jadilah kalian penganut Yahudi. Mereka nggak yakin dengan Nasrani. Orang Nasrani pula terbalik, gitu ya. Mereka mengatakan kami yang paling benar katanya, karena agama kami menghapus agama lama. Makanya mereka juga tidak mengakui adanya agama Yahudi. Mereka hanya mengakui Tauratnya saja. Kenapa kemudian Nasrani mengkafirkan Yahudi? Karena mereka sakit hati orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa, dan juga kitab mereka Injil Yahudi tidak mengakui. Makanya di sinagog, di tempat-tempat ibadah Yahudi itu, yang ada hanya Injil saja, Taurat saja, Injil tidak ada. Tapi kalau di rumah-rumah ibadahnya orang-orang Nasrani, di situ ada Injil, ada Taurat, dan dua-duanya dipakai. Sehingga ada istilah perjanjian lama disebut dengan Taurat dengan beberapa asfar di situ ya, ada 5 asfar. Kemudian mereka juga punya Injil dengan Injil yang disepakati 4 Injil. Nah, itu yang ada di tempat-tempat ibadah mereka. Artinya tidak secara langsung mereka mengakui adanya Taurat, kan? Tapi khusus Yahudi mereka kafirkan. Mereka hanya ambil Tauratnya saja, tapi Yahudinya mereka kafirkan. Alasannya apa? Karena tidak mengakui Isa, itu masalahnya. Lah kalau terang-terangan Nasrani mengkafirkan Yahudi karena mereka tidak mengakui Isa, apa salah kita orang Islam mengatakan Nasrani kafir karena Nasrani tidak mengakui Muhammad Rasul kita? Sebagaimana juga Yahudi kita katakan kafir karena mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW. Ya wajar kita kafirkan. Lo orang Nasrani mengkafirkan Yahudi karena Isa tidak dianggap, kemudian kita mengkafirkan Nasrani karena Rasul kita tidak dianggap, apa salahnya? Kita kafirkan mereka karena mereka juga mengkafirkan Yahudi kok. Alasannya sama kan gitu ya, karena Yahudi tidak mengakui Isa. Lah ketika kalian tidak mengakui Nabi kita, ya kita juga kafirkan kalian. Kecuali kalian akui bahwa Muhammad Rasul kita semuanya, baru kita katakan kita cabut itu kalimat kafir. Tapi selama kalian mengingkari Rasul kita Muhammad SAW, mengingkari Quran, selama itu kalian diprediksi kalian adalah kafir dan tidak akan tercabut kalimat kafir sampai beriman dengan Nabi kita. Karena yang mengatakan seperti ini Rasul sendiri, di mana Rasul mengatakan
Tidak ada satupun Yahudi dan Nasrani mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman denganku kecuali dia akan masuk ke dalam neraka jahim, kata Rasul. Itu Rasul yang mengatakan seperti itu. Maka di sini Allah mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Maka Allah dengan tegas mengatakan, qul, katakan ya Muhammad, bal millata Ibrahima hanifa. Bahkan yang benar itu adalah agama Ibrahim. Karena agama Ibrahim itu agama yang hanif, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, jadi ada kisah orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, masuklah ke agama Yahudi, engkau akan mendapatkan hidayah. Maka Rasul mengatakan bahkan agama Tauhid adalah agama satu-satunya yang membawa hidayah. Ketika orang-orang Nasrani Najran juga mengatakan seperti itu, maka jawabannya sama, bahwa satu-satunya agama yang membawa hidayah adalah agama Tauhid, agama yang pernah dibawa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah hanif, orang yang beragama lurus yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Inilah diantara catatan tafsir singkat dari surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tadi di akhir ayat itu adalah umat yang terdahulu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, kan ada dalil yang mengatakan setiap pemimpin akan diminta setiap orang adalah pemimpin dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Apakah ayat yang 134 tadi itu hanya berlaku untuk dari bagi Nasrani dan Yahudi, ataukah sekarang bisa ada kaitannya, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ini kan konteksnya ayat ini, kebanggaan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan menasabkan nasab mereka kepada Ibrahim, Yakub, Ishak, kan begitu, orang-orang terdahulu. Jadi mereka membanggakan diri dengan nasab itu sebenarnya. Ayat ini bicara soal itu. Orang Yahudi bangga nasab mereka sampai Ibrahim. Kemudian Nasrani juga sama, bangga nasabnya sampai kepada Ibrahim. Maka Allah mengatakan itulah umat yang sudah dulu-dulu. Ya, ngapain kalian bangga-bangga dengan itu? Kalau hanya sekedar nasab saja. Makanya Islam itu dua, bukan hanya berbangga dengan nasab sampai kepada Ibrahim, tetapi juga berbangga dengan agamanya. Tapi mereka tidak bangga dengan agamanya, hanya nasabnya saja. Nah, buat apa kalau nasab dibanggakan? Makanya Allah mengatakan itu umat yang sudah lewat. Bagi mereka apa yang usahakan, bagi kalian juga apa yang usahakan. Dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka lakukan, kan itu. Ini kan umat terdahulu, umat-umat yang sudah lewat gitu maksudnya. Ya, tanggung jawab mereka lah masing-masing. Ngapain pula tanggung jawab mereka dilimpahkan ke kita seperti tadi ada penebusan dosa. Ya kan, orang Yahudi akan menebus dosanya nenek moyang mereka yang mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi, ditebus oleh anak cucu mereka. Gimana cara menebus dosa? Kemudian disalibnya Isa menebus kesalahan Adam, yang nggak ada lah kan itu. Itu ceritanya di situ. Ya. Tetapi kalau umpamanya yang dimaksud tadi pertanyaan, lalu bagaimana dengan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban? Karena memang pemimpin itu dia memimpin orang yang di bawahnya. Tanggung jawab dia orang yang di bawahnya itu.
Kalau dia umpamanya jadi pemimpin yang adil, maka dia akan membawa kebaikan bagi umat dan juga bagi dia baik di dunia dan di akhirat. Kalau dia zalim, ya jelas dia akan menanggung semua dosa rakyatnya karena itu di bawah dia dan masih hidup. Ya. Dengan kebijakan yang jahat kalian akhirnya menyengsarakan orang. Zalim. Nah, kalau zalim ya harus ada pertanggungjawaban kan, itu zalim sama orang. Tapi kalau dia sudah berusaha ya berbuat adil, tapi juga Allah takdirkan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dengan sengaja melakukan kezaliman, maka di antara 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, bahkan bagi mereka azab yang pedih, salah satunya malikun kadzab, pemimpin pendusta. Ya, itu keras sekali. Tapi kalau dia adil, sab'atun la yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kemudian Rasul mengatakan Al-Malikul Adil, 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya yang pertama pula diletakkan pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil ada balasannya, pemimpin yang jahat ya ada balasannya lah kan gitu. Ingat ketika Rasul menyurati kepada Raja Herakli untuk masuk Islam, apa kata Rasul? Kalau engkau tidak masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosa Arisiyin. Semua warga Arisiyin itu akan kau tanggung dosanya kalau kau tak masuk Islam, kata Rasul. Jadi memang semakin banyak pertanggungjawaban ke bawah, maka semakin banyak permintaan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkannya. Umpamanya keluarga, makin banyak keluarga, perusahaan makin banyak anak buah, dan begitu seterusnya kan. RT mungkin baru satu RT aja, nanti wali kota ya satu kota, nanti gubernur satu gubernur, bagaimana satu negara kan gitu. Ya, makanya makin banyak orang yang dipimpinnya, maka makin berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi juga makin banyak pahala yang didapat kalau didoakan baik kan itu. Tapi kan kebanyakan para pemimpin ya kalau jauh dari syariat Nabi SAW, dipastikan pemimpin itu zalim. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi di ayat yang 135 yang terakhir kita baca, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani. Jadi di sini tadi dari penjelasan Ustaz bahwa Rasulullah mendakwahkan agama Islam kepada mereka, justru karena mereka mengajak agar masuk kepada agama Yahudi dan Nasrani. Yang menjadi pertanyaan di zaman sekarang ini, agama Nasrani ini mereka gencar-gencarnya mengembangkan atau mendakwakan agama mereka, sementara Yahudi yang seperti kita lihat sepertinya tidak ada. Nah, itu apa alasan Yahudi ini tidak mengembangkan agama mereka di saat ini? Apakah karena takut ketahuan dosa-dosa atau rencana mereka untuk kaum muslimin dan agama Nasrani? Iya, kalau dikatakan Yahudi tidak menyebarkan agama tidak benar, karena nas Quran yang mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Selamanya orang Yahudi tidak redha, orang Nasrani juga tidak redha, sampai kalian wahai umat Islam mengikuti agama mereka. Berarti di sini ada seruan dari mereka untuk masuk ke agama mereka, baik Yahudi ataupun Nasrani. Tetapi Nasrani memang lebih gencar dibandingkan orang Yahudi. Bahkan nanti di akhir zaman jumlah Nasrani lebih banyak dibandingkan jumlah Islam. Di akhir zaman jumlah orang Nasrani akan mayoritas dan jumlah muslimin akan minoritas. Dan itu pernah ditanyakan kepada Nabi SAW alasan-alasan mereka, kenapa mereka mudah berkembang dan Islam itu tidak mudah berkembang. Salah satunya mereka sayang dengan fuqara wal masakin. Orang-orang Nasrani itu senang mereka bantu. Kemudian mereka tidak mudah kecewa. Jadi kalau kalah perang mereka tidak futur, mereka akan bangkit kembali. Ya, banyak disebutkan ada 5 itu. Kenapa perkembangan Nasrani akan pesat di akhir zaman? Ya intinya mereka berdakwah dengan uang, itu intinya. Sementara orang Islam ini bakhil kadang-kadang kan gitu. Ya, sehingga akan sulit untuk berkembang. Tetapi walaupun mereka mayoritas, kita minoritas, tetap saja kalau perang kita menang di akhir zaman. Karena kita umat yang berkualitas, bukan dilihat dari kuantitas tapi kualitasnya. Tapi orang Yahudi itu ada prinsip bagi mereka. Karena Yahudi itu mereka ada prinsip bahwa yang jadi Yahudi itu harus orang Yahudi. Mereka tidak mau merusak nasab.
Ya, jadi orang-orang Yahudi itu ya maksudnya kakek buyut sampai ke atasnya betul-betul turunan Yahudi. Kalau bukan turunan Yahudi kemudian dimasukkan ke dalam Yahudi, itu merusak nasab kata mereka. Makanya jumlah mereka tidak banyak segitu-gitu. Tapi mereka terus mendakwahkan pemahaman-pemahaman Yahudi dengan tidak harus memasukkan orang ke dalam Yahudi. Yang penting dirusak aja agama orang. Yang merusak Nasrani juga Yahudi. Yang merusak Nasrani kan Yahudi. Yang kemudian memunculkan keyakinan-keyakinan yang sekarang ma'ruf, ya, Trinitas dan begitu seterusnya gitu kan. Itu kan awalnya yang merusak orang-orang Yahudi. Setelah 300 tahun wafatnya Isa bin Maryam, baru muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran kemurnian Nasrani. Begitu dalam sejarah. Lah yang merusak Islam juga Yahudi sama. Yahudi yang merusak Islam. Jadi memang dalang yang merusak dua agama itu Yahudi sebenarnya. Karena makanya ketika Rasul menjelaskan tentang iftirakul ummah, perpecahan umat, yang pertama disebut Yahudi dulu tuh. Yahudi berpecah sekian. Baru setelah Yahudi, Nasrani, baru Islam. Seolah-olah apa? Yang mengajari perpecahan itu Yahudi. Karena diletakkan di awal hadis. Baru kemudian Nasrani, baru kemudian orang Islam menyusul. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya, jam 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.